Untuk oke. Ya, siapa yang mau memimpin doa pembukanya? Isya Bu Bulan. Aduh, ada Agatha. Ada siapa lagi nih? Ada Akira, ada Kiel, ada Bintatar, ada Keisha. Siapa ya kira-kira ya? Sebentar Bu deh. Bulan tadi aku udah jawab. Aku udah bilang Isya Bu Bulan gitu. Oke, siapa ya? Yang mana ya? Waduh, kelas 2 aja nih. Pintar-pintar ya kalau suruh berdoa. Kalau gitu doa pembukanya Agatha, doa penutupnya Keisha aja ya. Nah, nanti minggu depan kan kita masih ada lagi Zoom. Oke. Yuk, kita siapkan hati dan pikiran kita. Yuk, Agatha, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, hari ini kami mau belajar dulu Tuhan. Berilah kesehatan teman Agatha dan Bu Bulan Tuhan. Berikan kepintaran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Agatha. Selamat pagi semuanya. Selamat bulan. Selamat pagi Bu Bulan. Pagi Bu Bulan. Sudah mandi belum? Sudah sarapan belum? Sudah, hebat semuanya ya. Kalau sudah sarapan, sudah mandi, berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran komputer hari ini. Oke. Sebelum kita mulai untuk pelajaran komputer, seperti biasanya kita akan mendengarkan dan melihat video lagu dan daerah. Betul, lagu daerahnya kira-kira hari ini apa ya? Bentar ya, Bu Bulan share screen dulu. Ya sayang. Nah, Bu Bulan share screen. Nah, sudah terlihat belum? Sudah Bu. Burung jempol
Itu tadi kira-kira judulnya Selamat pagi Bu Bulan. Maaf Bu, Kores. baru terlambat. Ya, Mak. apa? Selamat pagi Bu Bulan. Pagi, Selamat pagi Bu Bulan. Saya lambat. Ya, nggak apa-apa, Sa. Selamat pagi Bu Bulan. Ya, selamat Maaf pagi. ya ini terlambat. Oke, nah anak-anak tadi kira-kira apa ya judulnya ya? Ada yang tahu nggak? Dongeng. Apa? Dan lagu daerah Bungo. Nusantara. Ya tahu itu lagu daerah Nusantara. Maksudnya judulnya apa? Ya judulnya apa? Ada yang tahu nggak judulnya? Dendang. Hah? Dendang. Jelape. Lape. Dendang jelape. Ayo apa namanya yang lainnya? Tahu nggak? Tuh, tadi kan melihat dan mendengarkan, masa nggak tahu? Tadi ada judulnya juga loh. Judulnya apa ya? Padang. Judulnya Bungong Jumpa. Judulnya Bungong Jeumpa. Tulisannya gitu ya, Bungong Jeumpa. Nah, itu lagu dari daerah Aceh. Betul, lagu dari daerah Aceh. Nah, Bungong Jumpa ini artinya apa sih? Ada yang tahu? Bunga. Betul. Jadi Bungong Jeumpa atau dalam bahasa Indonesia ya, itu artinya bunga kantil. Bunga kantil itu adalah tanaman endemik Aceh yang harum dan indah. Nah, lagu Bungong Jumpa ini itu menggambarkan tentang keindahan bunga. Jadi ada warna kuning, merah, dan lainnya. Sudah sangat subur, indah, dan harum lagi. Nah, kayak gitu ya. Jadi di Aceh itu terkenalnya dengan lagu Bungong Jeumpa atau bunga kantil. Zaman dahulu waktu di Aceh itu kan ada kerajaan. Nah, kerajaan Islam pertama di Aceh itu sekitar abad ke-8. Nah, itu banyak sekali ditemui bunga-bunga kantil. Nah, menggambarkan jadi Bungong Jumpa ini menggambarkan keindahan daerah dari Aceh dan segala macam kebudayaan yang ada di Aceh. Tahu nggak Aceh itu sebelah mana? Yo. Ada yang nggak tahu nih. Aceh itu di pulau mana? Yuk, di pulau mana? Indonesia mungkin tahu. Ya di Indonesia memang. Ujung, Bu. Ujung mana? Ujung mana, yo? Ujung kan. Ujung Sumatera. Sumatera ada di Pulau Sumatera. Betul. Oke. Ayo ada yang ngechat ya. Oke. Sekarang itu adalah sepintas atau sekilas tentang apa tuh namanya? Tentang lagu daerah dari daerah Aceh, Bungong Jumpa. Kamu biar bisa tahu ditanyain. Bungong Jumpa itu dari mana? Nah, terus nanti kamu bilangnya nggak tahu dari Indonesia loh. Kok dari Indonesia? Kan Indonesia banyak macamnya. Kayak tadi ditanyain lagu apa itu lagu daerah. Ya memang itu lagu daerah, tapi kan dari daerah mana? Kamu harus tahu. Coba sekali lagi itu lagu dari daerah mana? Nusantara. Aceh. Judulnya apa? Jumpa. Bungong Jumpa. Betul. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Bungong Jumpa itu bunga apa? Bunga kantil. Bunga kantil. Pinter. Good job. Oke, sekarang lanjut pelajaran komputer. Terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan. Nanti ya, nanti kores, nanti. Terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan penilaian harian, kemudian ada yang belum mengumpulkan tugas, silakan dikumpulkan. Nah, hari ini adalah hari terakhir atau final project kita yang halaman berapa, Bu? semester 1 ini. Jadi project terakhir project terakhir semester 1
membuat pengelompokan data. Nah, pengelompokan data itu seperti apa ya pengelompokan data? Oke. Temanya kali ini adalah tugasku sehari-hari. Subtema tugasku sebagai umat beragama. Kamu punya agama enggak kira-kira? Punya. Oh. Aku punya. Proyeknya adalah mengelompokkan data. Data seperti apa? Nah, nanti kita jelaskan ya. Indikator atau tujuannya, anak-anak itu bisa menggunakan perangkat keras, hardware, keyboard, dan mouse. Lalu dapat menyebutkan sikap yang harus dilakukan setiap umat beragama. Dapat mengelompokkan agama dan tempat ibadah dalam sebuah tabel. Kalau beberapa minggu yang lalu ya, kita di proyek keempat sudah membuat tabel apa? Ingat nggak? Tabel apa? Kewajiban anak. Tugas dan hak kewajiban. Iya, Anak di rumah. Iya, ternyata masih ingat loh, hebat banget. Tugas hak dan kewajiban anak di rumah. Iya, oke. Menjawabnya gantian ya, dan tidak boleh teriak-teriak. Nanti yang teriak-teriak langsung bukan remove ya. Oke. Perangkat lunak yang digunakan adalah menggunakan aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Halaman berapa? Ini sudah pernah mengerjakan nanti. Halamannya nanti. Ini sudah pernah anak-anak mengerjakan Microsoft Excel. Sudah pernah juga semester kelas 1 sudah pernah. Kelas 2 sudah pernah. Kemarin baru saja menggunakan tabel. Kelas 3 belum. Kamu belum naik kelas 3 kok. Nah, apa saja sih tugas sebagai umat beragama itu? Yang pertama, tugas untuk menjaga kerukunan umat beragama. Caranya gimana? Menghormati dan menghargai kebiasaan, cara beribadah, hari raya, semua umat beragama ya. Jadi kita juga harus selalu berlaku adil, tidak membeda-bedakan. Jadi nggak boleh pilih-pilih. Nah, aku mau temenan sama yang agamanya ini aja, atau aku mau temenan sama yang nggak boleh ya, tidak boleh membeda-bedakan. Boleh berteman bersama. Iya, terus yang kedua adalah walaupun berbeda agama. Oke, nah yang kedua, tugas untuk menghargai semua umat beragama. Contohnya apa? Contohnya setiap agama itu memiliki ucapan salamnya masing-masing. Nah, misalkan kita mau datang ke atau kita mau menyapa selamat pagi atau salam sejahtera, biasanya gitu ya. Kalau Kristen Katolik itu salam sejahtera, kalau Islam itu assalamualaikum. Kemudian ada namo buddhaya, terus Om Swastiastu itu untuk Hindu dan seterusnya ya. Jadi agama seperti itu. Kemudian yang ketiga, tugas untuk menghormati teman yang beribadah. Contohnya, kamu lagi main bersama-sama nih, main sepak bola. Terus tiba-tiba terdengar suara azan jam 12 siang. Nah, temanmu ini mau izin, aku mau sholat dulu ya, gitu nih misalkan. Aku mau sholat dulu ya, gitu. Kamu mengizinkan atau tidak? Mengizinkan. Iya, mengizinkan. Ya, harus mengizinkan. Kamu menunggunya. Terus misalkan kita kalau di sekolah pas jam 12 siang, tepat ada doa Angelus. Padahal masih dalam pelajaran. Kamu sedang mengerjakan tugas nih sama teman-temanmu. Angelus apa ya, Bu? Doa Angelus. Nah, doa Angelus itu doa malaikat Tuhan. Setiap jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore kalau di agama Katolik. Nah, kamu pasti akan mengizinkan tidak untuk teman tersebut? Mengizinkan enggak? Mengizinkan. Harus ya. Itu adalah bentuk kita menghormati teman. Ada yang Kristen kan biasanya kalau Kristen itu kan ibadahnya itu kan malam. Iya. Oke. Ada yang malam, ada yang sore. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian yang keempat, tugas untuk saling membantu dan bekerja sama. Nah, misalnya jika ada teman yang kesusahan, kita harus menolongnya. Kita saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Jadi kalau misalkan kamu punya
diberi tugas kelompok, kemudian mengerjakan satu tugas matematika nih. Nah, kamu nggak mau, aku nggak mau temenan sama dia karena dia agamanya A. Aku nggak mau teman kelompok sama dia karena agamanya B. Itu boleh atau tidak? Itu tidak boleh. Tidak boleh, betul. Bu, nggak boleh ditiruin. Yang boleh ditiruin itu boleh. Oh, yang boleh ditiruin itu boleh gimana itu? Penjelasannya ya. Boleh ditiruin itu kan beda-bedain teman. Iya, yang boleh ditiru itu yang baik saja. Kalau yang tidak baik jangan, ya. Oke, nah Nanti dimarahin, Bu. betul. Nah sekarang Itu gereja dan jenis-jenis agama itu di Indonesia ada berapa sih? Ada yang tahu nggak ada berapa? 6, betul sekali. Apa aja tuh 6 itu? Betul, pintar semuanya. Jadi ada Islam, ada Kristen Protestan, ada Katolik, kemudian ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Jadi ada 6 ya. Ada agama Bali. Itu agama Sal. Jadi kalau Islam itu nah, kalau Protestan ya ke gereja. Sama. Oke, satu-satu ya. Baik. Aku nggak tahu kemana. Baik, Bu Bulan jelaskan. Nah, di sini ada gambar apa ini? Islam ya. Nah, agama Islam itu tempat ibadahnya namanya masjid. Nah, ini namanya masjid. Kemudian kalau kitab sucinya namanya apa kitab sucinya? Al-Quran. Pintar. Jadi kalau agama Islam itu mayoritas penduduk Indonesia itu memeluk agama Islam ya. Nah, di Indonesia itu sudah ada lebih berapa ya? 207 juta lebih pokoknya. Nah, sekitaran segitulah. Nah, itu kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Tempat ibadahnya namanya masjid. Kalau hari besar keagamaannya apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Idul Adha, Idul Fitri, apalagi tahun baru Hijriah. Pokoknya Idul. Iya, jadi banyak ya, jadi banyak. Oke, lanjut lagi. Iya, betul Maulid Nabi dan seterusnya. Kalau Kristen Protestan, kalau ini kan gereja. Nah, betul. Jadi Kristen Protestan itu gereja, tapi yang membedakan tidak ada patung Yesus. Betul. Nah, nama tempat ibadahnya sama dengan Katolik gereja. Jumlah kitab sucinya apa? Alkitab. Betul, kitab sucinya adalah Alkitab. Kalau hari besar keagamaannya apa? Iya, Natal, Paskah ya. Jadi cuma 2 sebenarnya, Natal dan Paskah. Betul. Betul, pinter-pinter semuanya. Nah, kemudian ini ada Katolik nih. Nih Katedral Jakarta ya. Nah, ada Katolik. Nah, Katolik betul, Katolik itu pertama kali berawal dari kedatangan bangsa Portugis itu di Kepulauan Maluku. Ibu Bulan Keisha mau berbicara dulu. Oke, Bu Bulan menjelaskan dulu. Keisha mau apa? Coba ngomong, Keisha. Kalau kita yang Katolik dan teman kita Islam berbuka puasanya jam 5, kita tidak boleh minum atau makan es di depannya. Saya tinggal bicara dulu. Iya, kita harus menghormati saudara kita, teman kita yang beragama Islam ya. Jadi agama itu Islam, ingat ya, bukan Muslim penyebutannya, tapi Islam. Nah, oke, lanjut ya, Bu Bulan lanjutkan dulu nih. Ini materinya lumayan banyak. Nanti kalau berbicara terus nanti nggak selesai. Nanti sampai jam 12 siang mau.
Ayo. Nanti enggak. Jangan, makanya kan butuh makan juga ya enggak? Efeknya nanti enggak ke ini malah nanti juga Nah, itu dia. Nanti kan kita berbagi waktu dengan native kan dan istirahat juga. Oke, Bu Bulan lanjutkan. Ini ada Katolik. Nah, Katolik itu di Indonesia itu berawal dari kedatangan bangsa Portugis yang ada di Pulau Maluku. Ada yang tahu nggak Pulau Maluku di mana? Belum tahu ya? Ya, di Indonesia, tapi sebelah timur Indonesia, Pulau Maluku. Oke, kitab suci agama Katolik itu apa namanya? Alkitab. Alkitab. Kalau tempat ibadahnya bernama? Gereja. Gereja. Betul, sama ya dengan Protestan ya. Kalau hari besar keagamaan, Katolik? Natal dan Paskah. Jadi ada Natal, ada Paskah, ada Jumat Agung. Kalau di kalender ya, kan Jumat Agung itu merah ya. Kalau Jumat Agung itu biasanya kita pegang lilin. Ada kenaikan Isa Al-Masih juga, tanggal merah tuh biasanya di kalender. Seperti itu. Oke, yang keempat berikutnya adalah Hindu. Ini namanya apa nih? Hindu itu tempat ibadahnya namanya apa? Lenteng Saha. Tempat ibadahnya ini loh Hindu. Hindu. Enggak tahu. Duh, enggak tahu. Hindu. Pura. Kok Hindu? Hihara. Sorry. Ini bukan salah. Ini harusnya Konghucu. Ini harusnya Buddha. Nah, ini yang betul. Nah, ini kan Hindu. Hindu ini punya tempat ibadah namanya apa ini? Pura. Namanya Pura ya. Jadi, nah di Indonesia sendiri yang paling banyak menganut agama Hindu terbesar itu di pulau apa? Bali. Good job. Jadi di Pulau Bali. Nah, kitab suci agama Hindu apa? Ada yang tahu? Weda. Jadi tulisannya tuh pakai V. Veda, tapi biasanya Weda ya. Jadi kitab suci agama Hindu adalah Weda. Nah, tempat ibadahnya adalah Pura. Lalu hari besar keagamaannya apa? Wansap. Bukan. Hari Nyepi, good job, hari Nyepi, hari Saraswati, lalu ada Galungan dan lain-lain ya. Nah, kalau anak-anak berada di Bali, menganut agama Hindu atau sekolah di Bali aja nih. Nah, pasti akan banyak hari libur di sana. Kebetulan kan ibunya Bu Bulan itu orang Bali asli. Jadi Bu Bulan itu setiap tahun atau setiap 6 bulan sekali pasti ke Bali. Nah, di Bali itu memang sering sekali merayakan hari-hari besar. Hari Galungan, Nyepi, Saraswati, Pagerwesi. Pokoknya banyak banget ya. Nah, seperti itu. Kemudian mempunyai ciri khas. Ya, mempunyai ciri khas. Jadi pura-puranya itu banyak sekali yang ada di Bali. Bulan izin minum. Iya, boleh sayang. Oke lah. Gambar yang gambar yang di pinggirnya itu kayak. Oke, sekarang lanjut. Kemudian ada Konghucu ya, yang atas ini Konghucu. Ini namanya adalah kelenteng. Ya, tempat ibadahnya namanya kelenteng atau litang. Biasanya disebutnya nih, kelenteng atau litang. Nah, aja bilangnya, Bu. iya, terus nama kitab sucinya Konghucu apa, tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya orang Konghucu di. Coba Bu Bulan ini ya. Sisu Wucing, coba ikuti. Sisu Wucing. Iya. Sisu Wucing. Iya betul. Jadi itu adalah nama kitab sucinya Konghucu. Ya. Oh, jadi ini ya, penyebaran Konghucu di Indonesia itu dilakukan oleh orang-orang Tionghoa. Ya sayang, gimana? Berarti kitab sucinya itu bahasa itu ya Cina ya?
Bu Bulan belum tahu. Bu Bulan cuma tahu namanya aja, namanya Sisu Kucing. Kalau bahasanya Bu Bulan belum tahu. Kemungkinan sih pasti iya ya. Bulan agamanya apa? Karena ini kan dianut oleh itu. Oke, nah. Sisu kucing gimana, Oke, Bu? nah anak-anak maaf Bu Bulan mau menyela sebentar. Ini nanti kalau mati Zoom meetingnya kalau mati Balik lagi. nanti balik lagi Masuk ya. lagi, join lagi ke Zoom meetingnya. Iya tinggal betul. 9 menit. Betul ya. Nanti kita balik lagi ya. Soalnya ini Bu Bulan nggak pakai yang unlimited. Oke, nanti kalau mati kita balik lagi. Oke, nah selanjutnya adalah ada yang namanya Buddha. Buddha itu kitab sucinya namanya Tripitaka. Tempat ibadahnya bernama Wihara, tulisannya Vihara gitu. Nah, hari besar keagamaannya itu ada hari Waisak, hari Asadar, terus apalagi macam-macam. Kalau Konghucu tadi hari keagamaannya adalah tahun baru Imlek, Cap Gomeh, itu Konghucu. Oke. Oh iya, biasanya kan aku juga Baik, sekarang kita lanjutkan untuk membuat tabel jenis agama. Nah, dari kita kan tadi sudah memilah-milah nih, menganalisis juga beberapa agama yang ada di Indonesia. Sekarang kita buat tabelnya, tabel jenis agamanya. Kayak gini. Kok bilang deh, sinyal sel rusak tadi. Nggak apa-apa. Nah, kayak gini ya. Oke, Bu Bulan sekali lagi ya, nanti kalau mati Zoom meetingnya, anak-anak masuk lagi ya. Nah, Oke, Bu. Oke. Seperti ini nih, kita akan buat kayak gini. Nah, caranya gimana buatnya? Kita pakai Microsoft Excel. Bu, tapi Bu cara mau ambil foto itu dibuka bukumu halaman 19. 20 itu ada contoh tabel agama di Indonesia dan jenis tempat ibadahnya. Sudah? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Halaman 20 kan, Bu? Tapi yes, tadi aku screenshot screen-nya Bu Bulan. Oh, screenshot, oke. Oke, betul ya. Nah, sekarang cara-caranya untuk membuat yang di halaman 20 itu, Bu Bulan share screen dulu ya. Bu Bulan sudah meletakkan di Google Classroom, tapi nanti Bu Bulan assign nanti. Ini gambar-gambarnya, anak-anak bisa lihat gambar-gambarnya Bu Bulan sudah letakkan di Classroom. Nanti tinggal anak-anak download semuanya, lalu dimasukkan ke Google, ke Microsoft Excel, ya, ke Microsoft Excel. Di-download dulu. Saya di-download lalu. Ya, betul, download dulu. Ingatnya sampai kapan, Bu? Lalu kita kasih ke GCR. Bu, udah bilang, Bu. Nggak ada di sini, Bu. Nggak ada di nggak ada di Classroom, Sal. Soalnya belum Bu Bulan assign, jadi belum Bu Bulan tugaskan gitu ya. Nanti kalau setelah Zoom ini baru Bu Bulan klik tugaskan, nanti muncul di tempat kamu. Oke, sekarang lanjut ke Microsoft Excel. Nih. Nah, buka Microsoft Excel-nya, lalu pilih blank workbook. Lalu blank workbook. Wow. Bentar, Bu. Nah, blank workbook. Nah, kemudian sekarang pada baris 1 sudah ingat tahu ya anak-anak ya. Anak-anak kan sudah kemarin baris 1 itu yang ini baris, yang ini kolom ya. Ini kolom, kemudian ini baris. Nah, oke. Pada baris 1 kolom A ini diketikkan pakai huruf besar semuanya. Kalau pakai huruf besar itu pakainya apa? Toolsnya pakai apa? Bu Bulan halaman berapa? Halaman 20 sayang. Wow. Caps lock. Kita pakai atau shift. Ya, kita pakaiin caps lock ya. Jadi ditekan caps lock-nya. Kemudian kita tuliskan di sini tabel jenis agama Indonesia dan jenis Indonesia dan jenis dan apa? Tempat ibadahnya. Tempat ibadahnya, betul. Nah, kayak gini.
Lalu ditulis nomornya, tempat ibadahnya, sama gambar. Oke, kemudian karena ini kan kecil, kalau di buku kan agak lebar. Nah, kita sekarang lebarkan dulu. Jadi di sini kita klik angka satunya ya yang diklik. Kemudian letakkan kursornya, bentar bukan besarkan. Letakkan kursornya di tengah-tengah. Jadi kursornya itu sampai bentuk tanda panah 4 hitam. Di tengah-tengah antara 1 dan 2 ini, klik kiri, tekan, tahan, lalu ditarik ke bawah. Kira-kira aja tariknya. Nah, kemarin Bu Bulan sudah mengajarkan waktu tabel hak dan kewajiban. Di situ waktu kita review quizzes, nih pertemuan setelah membuat proyek tabel hak dan kewajiban, bedanya posisi teks dan perataan teks. Ini kan masih berada di bawah tuh, karena kita masih pakai bottom align. Supaya bisa berada di tengah, gimana caranya? Posisinya di tengah. Pakai apa? Middle align. Good job. Pakai middle align ya. Jadi kita klik tabel yang A ini, lalu klik middle align. Nah, nanti dia akan memposisikan tulisan berada di tengah-tengah. Nah, sekarang karena kita mau membuat nomor, berarti bawahnya kita tulisin nomor, caps lock-nya dimatikan. NO titik nomor. Lalu sampingnya lagi, kolom B baris kedua, ditulis apa ini? Nama sal. Agama. Kok nama sal? Kemudian, apa lagi? Coba lihat di buku. Tempat ibadah, gambar. Tempat ibadah dan gambar. Agama, tempat ibadah. Gambarnya tempat ibadah. Gambar. Dan gambar. Nah, ini kan masih kecil-kecil ya, jadi belum full gitu. Nah, sekarang kita yang nomor ini kolom A-nya diklik, kemudian dikecilkan, diklik kiri, tahan, tarik, kecilkan. Lalu agama, tempat ibadah, gambar ini kita besarkan satu-satu. Besarkan, karena kamu masih kelas 2, jadi besarkannya satu-satu aja. Ini, ya. Sebesar apa, Bu? Ya dikira-kira saja. Nah, kalau sudah, yang tabel jenis agama ini, yang atasnya, ini namanya judul apa? Judul tabel kah, judul kolom? Tabel. Judul. No, judul. Bukan, judul apa? Judul tabel. Judul tabel. Kalau ini nomor, agama, tempat ibadah, gambar, judul apa? Judul kolom. Judul kolom. Jadi ini klik kiri satu kali di kolom A, baris 1. Kemudian ditarik sampai D. Lalu diklik merge and center. Nah, jadi merge and center itu untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom. Betul. Kemudian sekarang yang nomor, agama, tempat ibadah, gambar ini kita blok juga, klik kiri pada nomor, tahan, tarik, geser sampai kolom D, lalu ditengahkan pakai center dan middle align. Harus dua-duanya ya, harus dua-duanya. Lalu bawahnya ditulisi 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa agama di Indonesia? 6. 6. Ada Katolik, ada Kristen, Islam, sama Hindu. Iya, betul. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu baru di sini ditulisi dulu nomor 1, Islam. Terus nomor 2 apa? Katolik. Kristen. Ada 8, Bu. Protestan. Oh, Bu, di buku ada 8, Bu. 8 dari mana?
Kamu baca buku apa itu? Ada 8 agama. Buku Hindu. agama. Kemudian dan lalu ada apa lagi yang terakhir? Lucu. Kok kita tadi ada Konghu. Agamanya ada 6, kemudian tempat ibadah yuk. Kalau agama Islam tempat ibadahnya apa tadi? Masjid. Masjid. Kalau Hindu? Pura. Satu-satu ngomongnya ya. Lalu Buddha apa Buddha? Wihara. Konghucu apa Konghucu? Konghucu apa ya? Apa pasal apa Konghucu? Kelan. Betul. Nah, sekarang kita masukkan gambarnya. Nah, kalau memasukkan gambarnya, kita harus menyesuaikan dulu tabelnya atau kolomnya. Jadi, sebelum masuk ke gambar, kita rapikan dulu. Yang pertama adalah kita blok semuanya. Dari nomor ini, klik kiri tahan, lalu tarik, geser. Nah, sampai kira-kira posisi yang ke-6 ini. Kemudian kita klik borders. Pilih all border. Kemudian kita itu kalau nggak salah untuk mendesain iya, kemudian kita tengahkan atau center lalu kita klik middle align. Jangan lupa ya. Nah, untuk memposisikan gambarnya nggak mungkin dong gambarnya segini kan nggak muat. Jadi dari kolom A baris ketiga yang sini ya, jadi baris ketiga ini kita klik kiri 1 kali. Kita tahan, jangan dilepas dulu mouse-nya. Lalu geser sampai bawah. Sampai 8. Yes, kemudian kita letakkan kursor yang sudah ada tanda panah hitam 4 ini. Di tengah-tengah 3 dan 4 boleh, 4 dan 5 boleh bebas ya. Yang di sini kita klik kiri, tahan, lalu kita besarkan kolomnya. Nah, nanti jadi besar. Yang tadi keluar. Wow, Iya, kan tadi karena apa ya, tinggal 1 menit waktunya. Bu Bulan pakai yang basic zoom-nya. Oke, lanjut. Kemudian setelah ini kita masukkan gambarnya. Cara masukkan gambar gimana? Klik apa? Insert. Terus Pictures. picture. Pilih. Kemudian pilih Islam. Islam itu apa, Mas? Masukkan masjid. Nah, gambarnya besar sekali. Kegedean. Kita kecilkan ya. Cara mengecilkan gimana gambarnya? Cara ngecilin gimana? Kecilin Wah, pintar. Oke, jadi titik-titik ini atau poin-poin ini kita klik, lalu kita kecilkan. Klik kiri ditahan, dikecilkan ya. Lalu bisa pas di itunya. Disesuaikan dengan gambarnya. Oke, kayak gini, disesuaikan dengan gambar. Bu, macam halaman berapa? Halaman 20, Juan. Bu, kalau pas mau ambil fotonya pencet apa, Bu? Loh, ambil fotonya klik insert picture. Terus cari di mana kamu downloadnya. Kamu downloadnya di mana? Kamu cari, ya. Oke. Kemudian Bu Bulan kasih contoh satu aja ya. Bu Bulan kasih contoh satu aja ini karena ini jamnya udah mau habis. Nah, setelah itu kamu klik yang judul tabel ini diklik.
kemudian ditebalkan menggunakan bold, lalu diberi fill color warna kuning. Fill color warna kuning. Hah? Iya, kalau kelas 2C warna kuning harus, karena nanti Bu Bulan akan ada pembedaan setiap kelas. Kelas 2C warnanya kuning. Lalu nomor, agama, tempat ibadah, gambar, judul kolom ini juga diblok. Klik kiri, diblok, ditebalkan, lalu disiram pakai warna abu-abu. Abu-abu. Bawahnya yang tabelnya ini juga sama, klik kiri, tahan, kemudian disiram menggunakan warna apa ya, hijau. Nah, jadinya kayak gini. Ini khusus untuk kelas 2C, nanti beda lagi warnanya supaya Bu Bulan bisa membedakan. Oke? Sampai di sini, kalau sudah kasih nama. Nama kamu siapa, kemudian nomor absennya berapa, lalu kamu kelas apa. Di sini ya. Kalau aku namanya Kure. Nomor absennya 15. Kalau sudah, cara kemudian di save. Cara save-nya gimana? Pencet file, lalu cari file. Iya, file, save as, kemudian letakkan, iya sayang, bentar ya, letakkan di mana kamu mudah untuk mencarinya. Oke. Kalau Bu Bulan di sini nih, ya, kalau file name-nya nama, nomor absen, kemudian kelas 2C, lalu klik save. Terus dikirim deh ke Google Classroom. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oh, itu kan di record kan tadi itu. Ya, ini di record sayang. Ini Bu Bulan. Tidak ada pertanyaan? Kapan benar? Tidak ada pertanyaan, cukup? Yang Bu, tidak. Cukup ya. Bilang deh, Bu. Oke, cukup ya. Bu. Nah, ya sayang, gimana Sal? Kok belum dikasih fotonya? Sabar Sal, sabar. Bu Bulan nanti habis ini baru tugaskan ya. Oke, ada pertanyaan nggak sayang? Bu, Kores tanya tuh. Ya, silakan Kores. Itu Zoom yang natif itu kapan dimulainya? Astaga. Bu. Zoom yang natif. Nanti ya. Ini komputer dulu. Nanti coba tanya Miss Ras kita. Oke? 8.45 Kores. Oke, sudah ya? Selesai? Untuk pelajaran komputer hari ini tidak ada yang ditanyakan? Cukup? Tidak. Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Nanti Bu Bulan akan kirimkan video caranya saja ya. Nanti recordnya, karena ini terputus 2 kali, takutnya nanti recordnya nggak nyambung. Oke? Oke. Baiklah kalau begitu. Kesimpulan untuk hari ini, anak-anak ada tugas terakhir. Final project kita semester 1 adalah membuat tabel Kumpulan data. Iya, tabel jenis agama. Ya sayang, apa? Di laptop. Laptop lah. Mana laptopnya? Oke. Di laptop aku, Bu, itu di laptop aku malah rusak, malah keluar. Aku nggak pencet apa-apa. Ya, oke. Yuk, kita ambil sikap doa yang baik. Yuk, kita berdoa yuk. Tadi yang mau mimpin doa siapa? Kezia. Mana Kezia? Kezia. Kezia, yuk pimpin doa yuk sayangku.
Baik. Ayo ambil Semuanya sikap doa yang tolong baik, Sal. di-mute dulu. Ya, Semuanya ayo, tolong Sal. di-mute dulu. Ya, silakan mulai, Ya, guys ya. semuanya ada di-mute. Sekarang waktunya kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami bisa belajar dengan tenang dan baik. Ya Tuhan Yesus, berkatilah Bu Bulan yang sudah mengajar kami. Semoga selalu sehat, diberkati dengan rahmat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan teman-teman Kesya ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini kepada tangan anak-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Bunda kami Bunda Maria ya Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Kesya. Sampai jumpa minggu Terima kasih depan. teman-teman. Bye-bye. Teman-teman dari semuanya. Bye-bye. Dadah. Terima kasih. Bulan N ya. X.